Panya, Anda baik-baik saja? Minuman itu ada masalah. Apa? Pak Enye, saya cuma asisten Anda. Saya kerja keras, bukan jual diri. Apa yang terjadi? Kepala saya pusing. Teknik. Ibu saya selalu bilang sejak kecil, jangan ciuman sama lawan jenis. Kalau tidak, jam 9 jadi anjing. Kutukan gini, kedengaran aneh. Masa sih? Beneran? Gawat! Andai tahu, aku nggak bakal gantiin dia minum. Nggak mungkin kan? Sudah tahu cuma nakut-nakutin. Mana mungkin ada hal konyol kayak gitu. Aduh, astaga. Tidak bisa. Ini benar-benar terlalu berisiko. Jangan sampai Bos Enya tahu. Aku harus segera kabur. Lepaskan aku, Enya Wani. Ini udah kayak penyiksaan. Bullying and trespass. Mama pernah bilang, kutukan ini ada cara mengatasinya. Beliau pasti bisa selamatkan hidup anjingku. Kamu lagi jatuh cinta ya? Main sama siapa? Berapa lama? Udah. Aduh, ngomong dong. Jangan teriak, aku juga nggak ngerti. Tunggu aja. Besok jam 9 kamu bisa berubah kembali. 12 jam, bunuh aku saja. Soal cara menghilangkan kutukan. Sebenarnya bisa saja, asal kamu dalam wujud anjing. Cium pria itu lagi, kamu bisa kembali. Bentuk anjing. Cium lagi. Kamu harus cepat. Kalau sebulan, belum kembali. Anjing selamanya. Astaga. Ini wangi muka dingin. Kalau aku mendekat 3 meter ke dia, aku bakal jadi sup daging anjing. Siapa yang maki aku? Jelaskan obat itu. Jelaskan soal racun itu. 1 bulan, kalau kamu nggak bisa dapatkan Yewanyi, keluar dari keluarga lu. Aku anggap nggak punya anak sepertimu. Kakaki, jangan marah. Aku cuma terlalu cinta sama kamu. Aku nggak nyangka. Kali ini demi hubungan baik keluarga kita. Nggak boleh ada lagi. Benar ya? Aku tahu kamu. Aku minta asisten nanggung pindahkan. Mulai sekarang, dilarang ke kantor presiden lagi. Dia yang memindahkan aku? Kenapa? Dia kan cuma mahasiswa magang di sini. Apa pantas jadi sekretaris pribadi kamu? Karena mampu. Sia! Kenapa kamu perlakukan aku begini? Yewanyi. Kamu beneran suka sama gadis desa itu? Lepaskan! Wanita ini 需要安静点. Masih aman. Kapitalis jalan belum datang. Telat masih berani marahin, bos. Nangong Shuyen. Memberontak. Memberontak. Teknik. Saya telat. Potong saja gaji saya. Bukan. Saya nggak mau jadi kapitalis yang kejam. Tadi malam Nggak terjadi apa-apa. kemarin ada yang mau menjebak Anda. Seledeki. Soal
hal lain. Tenang saja, saya paham aturan. Pasti nggak akan bocor. Katanya nggak terjadi apa-apa. Kamu memang santai banget ya. Oh iya, Pak Enie. Malam ini jam 8 traktir. Balasan gaji tidak dipotong. Tidak mau. Tidak mau ya? Kenapa marah? Pak, ini ya, kapan sore? Tidak. Kenapa harus ikut kalau kamu suruh? Alamat. Kirim ke saya. Teknik. Kalau begitu, Pak Enie, silakan dulu. Kamu harus cepat ya. Kalau sebulan, belum balik. Anak anjing selamanya. Kekal. Jadi anjing. Malam ini aku harus mencium dia. Sapi panggang arang, belik panggang, tiram panggang, dan entot sapi panggang. Apa aja sih ini? Daging sapi dan kambing masing-masing. 2 porsi, 5 kilo udang kecil, saus bawang putih. Biar dingin, sementara... Baik, segera disajikan. Nggak usah repot-repot. Pak Enie, coba deh barbecue di sini memang jadi andalan. Nggak dapat kalau nggak datang awal ngantri. Nih, coba rasain. Makasih, terima kasih. Cepat cobain yang ini. Ini juga enak banget. Aduh, biar aku aja. Ulurkan tangan. Teknik. Teknik. Masa sih? Baru minum setengah botol kok. Tidak bisa. Aku harus bawa dia ke tempat sepi dulu. Shuyan, kakak, mereka mau pergi ke hotel dinas. Mereka udah ini. Tidak. Shuyan punya aku. Kita lakukan di sini saja. Waktunya mepet.
Semua tergantung ciuman ini wangi. Mulut anjingnya besar. Tahan sebentar ya. Mana orang? Ada di sini. Aduh, ada orang. Jelaskan aja. Ngajak aku makan, bikin aku mabuk, lalu buang di pinggir jalan. Nanggung, Suyan, kamu mau memberontak ya? Itu... Aku nggak mabukin kamu. Kamu sendiri yang habisin setengah botol. Maksudmu, nyalain aku sendiri karena nggak kuat minum. Bukan, salahku kok. Kemarin ada urusan penting gak bisa pergi. Bahas, nanti 7 meeting online. Ambil proposal di mejaku. Oh, Suyan. manajernya. Oh, kakakku kan lagi sakit. Aku kesini mau lihat dia. Oh, kalau begitu masuk aja cepat. Benar-benar kebetulan banget. Ibu kamu dan ibu aku suka pria yang sama. Sekarang kita berdua naksir cewek yang sama. Seru juga. Aduh, kakak, maaf banget ya. Aku nggak tahu semalam kamu sama Suyan. Kukira dia pulang kerja, akhirnya bisa kencan sama aku. Jadi, aku panggil dia pergi, lihat. Dia buru-buru pergi, gelangnya malah ketinggalan di tempatku. Kantor hari ini kok ada bau aneh? Kamu kerja? Nangong, Suyan. Naik jabatan karena tidur di ranjang. Enak? Aku lagi ngomong sama kamu. Tuh ya. Manajer lu diturunkan pangkat, bikin gosip, takut diturunin lagi? Keluar any group. Turun pangkat. Apa? Aku dan KKI itu setara. Aku kerja di sini cuma buat dia kok. Kami akan menikah. Status. Kamu sama sekali nggak pantas ada di samping dia. Paling selingkuhan gelap. Gila. Kamu cuma magang di divisi desain. Kalau bukan karena kamu menggoda Yige, mana mungkin bisa jadi asisten presiden? Lepaskan. Lepasin aku! Kamu gila. Berani dorong aku! Aku. Berani cari masalah di kantorku. Kamu percaya nggak kalau aku usir kamu balik ke keluarga lu? Ih. Kamu memarahi aku demi wanita ini. Bukan cuma marahin kamu. Aku juga bakal cari orang buat ngusir kamu. Lepasin aku! Aku ini putri keluarga lu! Berani-beraninya kalian sentuh aku! Yee. Cheech. Lepas! Press your knee. Nango, Suyan, mainin aku. Kamu suka mempermainkanku ya? Bapak ini ngomong apa sih? Kalian semua aneh hari ini. Berebut cari masalah sama aku. Berani berbuat, tapi nggak berani ngaku ya? Lepasin nanti orang lain datang rapat gimana? Kamu takut anyone Feng lihat kan? Manager, niat. Masih pura-pura bodoh? Kamu kira aku nggak tahu soal tadi malam? Dia tahu tentang kejadian semalam. Iya juga. Aku jadi anjing di depannya. Nempel wajahnya. Jadi ketahuan itu wajar. Aku nggak butuh kamu repot-repot.
Boleh juga. Jadi nanti aku nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kamu kan harusnya nggak benci kan? Kau benci kan? Nanggung, Shuyan, kamu bahkan bisa melakukan hal seperti tadi malam. Sekarang kamu tahu. Tanya pendapatku ya. Sebenarnya maksudnya apa sih? Aku nggak peduli. Tanya dulu aja. Coba lagi. Malam ini janjiannya di Hotel Kiwang. Kemarin udah coba sama Inyi Wanfeng. Hari ini mau coba sama aku. Nanggung Shiyan. Kamu nggak tahu malu banget sih. Kamu laki-laki kok kayak ibu-ibu. Coba aja juga nggak rugi kok. Nggak mau. Kalau nggak mau ya sudah. Siapa juga yang butuh kamu? Tunggu dulu. Hotel Kihuang kan? Jam berapa sekarang? Malam. Nangong Xuan memang pintar banget. Semua pria terus memperhatikan kamu. Tunggu. Aku akan buat mereka lihat jati dirimu. Shuyan, kamu datang. Kok dia di sini? Kamu masih mau 2 orang? Ayo, bareng. Maksudnya 2 orang bareng gimana? Mana ya? Nih. Kamu ini. Oh, Shuyan. Kemarin aku terlalu tiba-tiba. Bisa nggak kasih aku satu kesempatan lagi? Manajer NY, saya selalu anggap Anda sebagai atasan yang saya hormati. Shuyan, Orang itu sebaiknya tahu diri. Asistenku, saya sudah nolak kamu dengan tegas. Kamu masih nggak pergi. Sekejap malam, musim semi. Sangat berharga. Tolong jangan ganggu kami lagi. main-main tarik ulur sama aku. Nangong Shuyan. Nyesel. Ada apa? Teknik. Bisa pindah tempat? HP saya mau habis baterai. Kebetulan juga udah hampir waktunya. Siap mulai. Sebentar lagi. Sudah mulai. Ya, sebentar lagi. Waktunya. Sebentar lagi, waktunya. Halo? Shuyan, cepet pulang. Tolong aku. Pak Nia, saya duluan ya. Hari ini saya ada urusan mendesak. Kita janjian lagi lain waktu. Bukan gitu.
Nangong Suyen. Ma, umur segini kok masih pacaran lagi? Ma, kamu ciuman sama siapa? Siapa? Masalah ini aku akan selesaikan. Kamu nih, kamu udah sampai mana? Kalau semalam kamu nggak manggil aku pulang, aku buru-buru panggil kamu balik. Kamu semalam ke hotel sama dia? Iya, hotel enak. Enggak. Pernah kepikiran nggak? Kalau pas lagi berubah tiba-tiba ada yang ngerekam, bakal gimana akibatnya? Nggak mungkin. Pak ini ya bukan orang itu. Orang? Apa? Kamu kenal dia. Kenapa dia bantu kamu? Karena cinta, tanggung jawab, atau cuma penasaran? Mama? Tapi, soal ini, aku masih punya cara yang lebih baik. Aku melamar jadi pengasuh Enie. Malam ini, aku diam-diam bawa kamu ke sana. Ma, bisa. Bisa. Bos Enie nggak suka ramai. Kita pulang habis masak malam. Kamu sembunyi di sini aja. Nanti malam cuma kamu sama bos Enie berdua. Apa masih takut? Tapi, villa kayak gini pasti ada CCTV kan? Siapa sih tiap hari mantengin CCTV? Pergi dulu. Tunggu bos Enie tidur sempurna jam 9 malam baru keluar. Dengar? Oh, iya. Ibu, benar juga. Aku belum pernah jelasin semuanya ke bos ini. Hal sekonyol ini, dia belum tentu nerima. Lebih baik main aman aja. Semoga nggak kejadian apa-apa. Begitu pulang kerja langsung hilang bak di telan bumi. Nangong Suyen. Kamu memang benar-benar pisahin urusan kerja sama pribadi ya. Cuma anggap aku kapitalis jahat. Selama ini, kamu pasti udah tidur kan? Anjing aku datang. Masa sih? Masa sih? Kok gagang pintunya tinggi banget? Kok aku bisa ketiduran di sini? Jam berapa sekarang? Habis sudah. Bahkan aku nggak pakai baju. Apa bedanya dengan maling yang melakukan perampokan di dalam rumah? Mau sarapan? Aku buatmu. Aku sudah bilang, nggak sarapan jangan, datang pagi. Aduh, tante, cepat bangun. Ada apa sama kamu? Aduh, lututku. Kaki tuaku sakit lagi. Apa? Aku panggil dokter sekarang ya. Nggak perlu. Luka kecil ini nggak apa-apa. Tante masih sehat. Kerja? Nggak ganggu kerja. Nggak usah. Aku sudah putuskan. Kamu kerja. Antar aku ke klinik aja. Ayo. Ajo, 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 ajo. Ajo, 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 ajo. Mereka sudah kembali. Itu aku bisa jelaskan. Aduh, tangkap pencuri. Rekan kerjamu baru.
bantu aku bersihin dulu. Aku belum selesai beberes. Pak Enya ini mau bongkar rumah ya. Aduh, ini dibuat begini. Pak Enie, maaf, saya telat. Baju kamu ini Aduh, buru-buru banget larinya. Lupa ganti bajunya. Aduh, gimana jelasin? Sekretaris pakai kemeja dari lemari bos. Dia pasti maki aku, lalu usir aku. Selera. Apa? Pakai baju kok Dengar, penjelasanku. pulang belanja Apa? Apa? sebagai asisten cook. Kamu harus tampil rapi. Hari ini dia murah hati banget. Ada apa ya? Lupakan. Lupakan. Aku pergi duluan. Ya, Pak Enie, saya siapin materi rapat dulu ya. Aku salah lihat. Punyaku. Untung aku lari cepat, hampir ketahuan. Bapak Enie. Ini toilet wanita kan? Aku kan nggak masuk kok. Baju aku custom. Di sini ada selama khusus. Tidak ada model sama saja. Yalah. Mana mungkin dia pakai baju aku. Untung tadi sempat ganti baju. Kalau enggak, pasti ketahuan dari dekat. Aku emang pintar banget. Kok, kamu kenapa? Bukan. Siapa yang ganti es kopi americano? Kamu jadi beer. Baru minum sedikit aja udah mabuk. Bapak, ini kan toilet perempuan. Aduh, kalian lagi ngapain? Asisten Nanggong, kalian... Kami... Pak Enie itu punya kebiasaan unik tuh, wajar banget. Astagfirullah, ini kayak drama bos jatuh cinta sama aku. Nggak mungkin, Kak Nan sama manajer itu beneran pasangan. Itu udah resmi kok. Manajer Enya mau kencan malam ini. Halo? Nangong, Julian, kamu di mana? Aku di rumah. Apapun urusanmu malam ini, 10 menit lagi aku jemput kamu. Kamu bikin dia marah. Mungkin ini juga kesempatan. Hari ini harus tanya jelas. Bukannya dia udah berhenti merokok. Aduh, kelihatannya dia lagi bad mood banget. Kalau aku ke sana, bakal ditendang gak ya? Gak kok, gak kan. Aku kan lucu banget, pasti gak sekejam itu. Iya, memang harusnya gitu. Hah, masa sih bro? Kamu takut sama anjing? Masak sih? Aku imut ya? Kecil kok bisa takut? Nyewani, sadar dong. Nggak imut ya? Coba lihat lagi. Atau aku pertunjukan salto buat kamu deh. Mama, aku tahu salah. Aku nggak berani pergi lagi. Jangan tinggalkan aku. Anak durhaka, kamu juga lawan aku ya? Kamu sama selingkuhan itu kan? Kamu dan ayah mau mengkhianati aku. Jangan hidup, nggak usah hidup semuanya. Kamu juga desak aku. Kamu juga paksa aku. Xiaoji.
Kamu pilih anjing atau pilih mama? Apa ini? Presidennya bisa ada yang takuti? Makhluk imut kayak aku. Kita harus pikir matang-matang. Dia segitu takutnya. Masa harus dipukul pingsan dulu, baru kutukannya hilang? Wah, aduh, kok susah banget sih? Ma, gimana kalau aku bilang saja ke Prestir ini ya? Tidak. Kenapa? Kalau aku nggak jujur. Aku tiap hari deket dia. Dia takut anjing. Gimana kalau ketakutan? Bukannya nggak boleh. Shuyan, ayahmu itu. Ayahku? Bukannya udah lama meninggal. Aduh, anak polosku. Itu cuma kata-kata kutukan. Ayahmu masih sehat kok. Santai mana? Apa? Dulu, aku sama dia teman sejak kecil. Sudah kenal 20 tahun. Aku percaya sama dia, 100%. Ahong, terima kasih udah bagi rahasiamu sama aku. Tenang aja, aku gak bakal kecewain kamu. Malam ini, kita coba hilangin kutukanmu. Gimana? Serius. Waktu itu, aku masih muda banget, rayuan manisnya pikirku rusak. Malam itu juga, dia emang bener-bener bantu hilangin kutukan buat aku. Tapi, ya, suamiku. Beneran udah balik. Udah aku rekam jelas. Udah kirim. Beneran berubah lagi. Aku udah rekam jelas banget, udah dikirim. Begitu video ini diunggah, aku pasti... Kamu nikah sama aku, cuma buat jual aku. Iya. Apa kau kira aku nikahin cewek desa tanpa uang atau kekuasaan? Video ini viral, aku serahin kamu ke lembaga riset. Hahaha, udah dikirim. Udah dikirim. Dia diam-diam rekam kamu. Terus gimana? Kirim video. Tentu aja enggak. Kamu kira mama kamu semudah itu dibodohi? Tapi, Shuyan, jangan percaya laki-laki. Bahkan cowok yang tumbuh besar bareng mama aja bisa kayak gitu. Menurut kamu, bosmu gimana? Aku ngerti. Mama, terus kenapa mama tetap melahirkanku? Kamu ini polos banget sih. Kamu anakku. Hubungannya sama dia apa? Ayo, berangkat kerja. Cuma kutukan kecil. Bisa diatasi nanti. Ayo, Ma. Kakak. Dengar-dengar pagi tadi kamu omelin beberapa manajer. Marah besar ya? Kenapa? Lagi bad mood? Nggak ada pelampiasan? Kamu nggak ketuk pintu dulu kalau masuk. Ibumu cuma ngajarin kamu jadi selingkuhan yang ganggu rumah tangga orang. Nggak ngajarin sopan santun paling dasar. Kamu diam. Ibu aku bukan selingkuhan. Kakak, kok marah banget? Jangan-jangan kamu suka sama asisten kecilmu itu? Tidak ada hubungannya denganmu. Keluar. Kok bisa nggak ada hubungannya? Kakak, apapun yang kamu peduliin, aku mau ambil semua itu. Shuyan. Hackney, kemarin malam aku ada urusan. Bukan sengaja cari kamu. Ini punyamu, kan? Kok bisa ada di kamu? Aku sudah cari lama, nggak ketemu-ketemu. Hilang. Hilangnya di tempat Enye Wanfeng ya? Hack manager nih, kok bisa di dia? Aku nggak kenal dia juga. Kamu dengar gosip dari mana sih? Aku sama Pak Enye, apa atasan bawahan? Atasanmu cuma aku. Baik, cuma kamu. Kamu sama dia pacaran? Tidak ada hubungan. Saya kerja keras tiap hari. Mana sempat pacaran? Pak Bos, tenang aja.
Saya sangat fokus sama karir. Nggak bakal terjebak cinta-cintaan. Tapi nggak perlu segitunya juga. Bos, lihat. Saya sudah kerja serius banget. Tambah 1 juta. Makasih, Pak Bos. Cara dia minta naik gaji, keren banget. Kayaknya ini Wan Feng sengaja bohongin deh. Bapak ini, malam ini makan bareng? Hari ini nggak bisa. Nunggu akhir pekan. Ajak makan, enak. Gelang emas milik tante di rumah hilang. Bantu ibu, tua, cari. Cek rekaman CCTV, 7 hari terakhir. Kalau tetap nggak ketemu, beliin dia baru jangan cek CCTV. Kenapa nggak bisa dicek? Karena memang nggak perlu dicek. Hackney, kamu tahu belum? Sebenarnya aku punya usaha sampingan jadi peramal. Apa? Kamu cuma kehilangan barang kan? Cek CCTV itu lama banget. Belum tentu ketemu juga. Cari aku aja. 50.000 dijamin. Aku bisa ramal buat kamu. Kalau kamu lagi gabut, kerjain aja proposal buat aku. Sudahlah. Ibu, ramal. Berhasil. Cukup ya. Cukup banget, Fanya. Kamu bener-bener malaikat. Oh, Kerjain proposal. Siap. Masalah kamera, pengawas, beres. 2 hari lagi ketahuan. Serius? Hebat. Gimana? Terus yang sebelumnya gimana? Semuanya sudah aku buat. Rusak. Ma, kamu tahu total kamera pengawas di ruangan ini berapa harganya? Lagian juga nggak ada yang tahu kalau itu aku. Manfaatin 2 hari ini. Buka kutu kamu. Habis itu, aku juga resign. Iya juga sih. Tapi, dari pengalaman lalu, kali ini aku juga ikut gabung. Berjuang bareng kamu. Kamu mau bukain pintu buat aku. Kali ini aku udah siapin rencana super aman. Obat tidur. Pelan-pelan dong. Kamu mau semua orang tahu. Emang bisa. Tenang aja. Aku cuma kasih sedikit. Nggak bakal bahaya kok. Nanti ya. Tunggu pas ini udah tidur pulas. Aku bakal peluk kamu. Terus cium kamu. Kamu peluk aku. Nanti kamu ikut jadi anjing juga dong. Kamu pikir aku sepolos kamu? Aku punya pesona. Luar biasa. Kemarin udah aku cabut kutukannya. Boleh tuh. Tidur. Ini ada apa sih? Nah, kenapa aku nggak balik jadi manusia? Syarat pemecah kutukan berubah. Jangan-jangan kamu itu
Ma, kenapa aku belum berubah kembali? Syarat menghilangkan kutukan berubah. Jadi maksudmu kamu itu? Kita pergi dulu. Kata Mama, kutukan cuma bisa dilepas kalau dia sadar dan mau sendiri. Sepertinya aku harus bikin dia nggak takut anjing dulu. Hackney, waktu kecil ada hewan yang kamu takut nggak? Nggak ada. Aku ada. Dulu keluargaku tinggal di desa. Tetangga pelihara angsa besar. Angsanya malah suka muncul di jalan. Aku berangkat sekolah. Kamu ketawa apa? Leher angsa galak. Nyosor orang. Aku masih kecil. Mana bisa lawan dia? Terus aku udah nggak takut lagi. Aku bisa ngarahin 3 angsa sendirian. Aku belajar jurus dari kakek di kampung. Caranya begini. Pegang leher angsa erat-erat. Lalu goyangin sampai pusing. Jadi dia nggak bisa lawan aku. keren banget. Cerita ini, kamu paham nggak? Xiang mau makan foie gras. Dia sama sekali nggak bisa minum kaldu ini. Harusnya dia mau bertarung kan? Emangnya anjing itu serem? Angsa panggang. Cetek. Apa tuh? Angsa besar dimasak di wajan besi. Enak. Ayah, kan sudah aku bilang ada kemajuan. Jangan ganggu pas kerja ya. Kemajuan apa? Gaji dipotong dan pindah posisi. Aku masuk kamu ke sekretaris yang nyewangi. Berapa uang dikeluarkan? Berapa hubungan yang korbankan? Kamu tetap tidak berguna. Aku tahu keuangan kita putus. Kamu ingin dekat keluarga ini. Jangan terburu-buru menjual anak perempuan. Hati manusia berasa. Bukan data. Aku ingin yang nyewangi jatuh hati padaku. Tetap saja aku butuh waktu. Lagi pula, ini memang urusan berisiko tinggi. Dengan imbalan besar. Nanti, kalau aku jadi Nyonya Enye, takut keluarga kita nggak bangkit. Jangan cari alasan. Keluarga lu tidak butuh anak perempuan yang tak berguna. Dalam 3 hari, kalau tidak ada kabar baik, jangan pulang. Di keluarga ini kerja seumur hidup. Maksudmu apa? Papa. Nangong Shuyan. Semua ini salah kamu. Kamu start super cepat. Kamu gila ya. Brengsek. Ngumpet. Hak. Nih. Setelah malam ini, aku baru jadi Nyonya ini. Nangong Shuyan. Kita lihat kamu bisa sombong sampai kapan. Ibu, memang deh. Coba tanpa obat tidur, mana mungkin bisa. Lu, Kak, Wenya, kok dia ada di sini? Lagi mau ngapain? Max Prester nih. Seru banget sih. Kalau lepas rok kayak gitu, nanti kesandung dong. Masuk
Malah jatuh, malu banget. Lu, W-nya Astaga, kelihatannya sakit. ngapain? Kamu, gimana kamu bisa masuk? Kak Ye, aku... Sebelum aku marah, keluar sekarang. Yi. Bukannya kamu paling benci anjing? Ih, dia takut anjing juga. Benci anjingnya. Masih nggak mau pergi? Mau aku panggil satpam? Kak Ye, aku... Setelah itu, aku nggak takut lagi. Aku sendirian bisa lawan 3 angsa gede. Takut segini lama masih nggak berani hadapi juga. Kamu asalnya dari mana lagi? Anak apa ini? Detak jantung anjing beda manusia? Kalau enggak, kenapa detak jantungku jadi cepat banget? Jangan biarkan dia usap kepalaku lagi. Astaga, dia nggak ngantuk sama sekali. Pernah dengar soal melatih elang? Melatih anjing gini baru lihat. Aku pergi dulu. Nanti ada yang datang, bawain makanan buat kamu. Pintar, pintar banget. Anyway, memang selalu jaga jarak sama cewek. Kelihatannya mendekati dia. Harus lewat hewan peliharaannya dulu. Kok kamu bisa keluar dari rumah Pak ini? Kok kamu masih di sini sih? Kamu sekarang ngurusin aku di mana? Kamu mau godain Pak ini lagi ya? Tak, nih. Kamu kira aku masih ketipu? Pak nih, jangan bergaul sembarangan sama cowok itu. Dia langsung mukul saya. Di kawasan villa sini semuanya ada CCTV. Tidak ada yang kasih tahu kamu. Pak ini, tadi malam. Tadi malam, penjelasan. Tadi malam. Tadi malam. Tadi malam. Tadi malam. Nggak bisa jelaskan, nggak usah. Bawa barang kantor. Dipecat. Jangan Kak Yi. Jangan pecat aku. Aku ada alasan. Bisa aku jelaskan Kak Yi. Kok kamu di sini? Kamu nggak kerja? Tadinya aku mau ikut Bapak, terus sekalian cek jadwal Bapak. Pak ini mau kemana? Hafni, mana? Rapat, nanti. Di rumah saya masih ada tamu, saya harus pulang dulu. Tamu. Jangan-jangan yang dimaksud itu saya. Untung Mama bantuin. Saya harus cepat pulang. Malam ini kamu tidur di sini dulu. Sebentar lagi kandang anjingmu datang. Kayaknya dia niat pelihara saya nih.
Selamat malam. Dingin banget. Kok aku mimpiin dia? Namanya juga mimpi. Kali ini aku bisa bebas dong. Gila, bener. Kok bisa beneran ketiduran sih? Dia masih bisa tidur. Kok kamu masih di sini? Aku mau pergi sekarang. Kamu ngapain? Ngapain? Menyesal nggak perlu tampar diri sendiri kan? Kok kamu ada di sini? Aku kayaknya dia belum lihat aku berubah. Kapan kamu naik ke atas? Aku kebetulan aku tahu kode pintu rumahmu. Terus aku masuk, lalu aku ngantuk. Kamu ngantuk? Masuk? Gimana? Cium aku tadi, gimana? Masuk sendiri ke sarang makan, kirim makanan langsung ke sini deh. Tunggu sebentar. Kamu lihat anjingku nggak? Kecil banget, warnanya putih. Kemarin masih tidur di sana. Anjing? Apa itu? Anjing dari mana? Aku cari anjing. Changt. Nyot, anjing. Anjing. Iya, betul. Oh, maksudmu si Xiaobai? Anjing saya bawa kemarin lupa pulang. Anjingmu? Iya, itu anjing peliharaan saya yang nakal. Suka banget. Deket-deket cowok ganteng. Kalau kamu suka, besok aku bawa lagi. Nggak usah. Nih, Bapak Enye. Sudah bilang. Saya nggak sarapan. Bapak Enye, bajuku kotor. Pinjam punyamu ya. Nanti saya cuci lalu balikin. Oke. Kuserahkan padamu. Ya, Gila, bersih. malam ini minum. Temannya aku pergi ya. Siapa yang bawa dia kemari? Ih, Gege, jangan sekejam itu dong. Meski aku sudah nggak kerja di perusahaanmu, tapi kita kan teman dari kecil.
Cewek cantik ini siapa? Paine, kenapa nggak dikenalin? Pakarku. Nangong Shuyan. Ekspresinya maksudnya apa? Nggak mau sama aku. Selamat ya. Yuk, kita main game sambil minum. Lihat, kalau ada orang yang kamu suka di sini. Minum. Kaget. Kok cowok biasa ini juga ada di sini? Wah, ini berita besar banget. Kayaknya yang jarang dekat cewek juga minum. Jangan gosipin. Katanya sih kerja terus ya. Suka siapa? Aku suka minum. Nggak boleh. Sini, Kak. Nih, hormati Anda. Anggap ini minum perpisahan. Masa Pak ini nggak mau kasih saya muka sih? Ini kan pesta perpisahan. Masa Pak ini nggak mau kasih saya sedikit muka? Pagi, tadi sudah ciuman. Kalau dia nggak tertarik sama aku nggak bisa ganggu dia lagi. Perlu bantuan saya? Nangong Shuyan. Kamu nggak tahu malu ya? Di depan umum bisa-bisanya lakukan hal kayak gitu. Nangong Shuyan, keluar sekarang juga. Nangong Shuyan. Jangan ngeles. Aku ngeles. Waktu itu kita jelas-jelas sudah tidur bareng, tapi kamu malah pura-pura nggak tahu apa-apa. Kali ini kamu sadar, jadi kamu harus tanggung jawab. Tidak boleh kabur lagi. Nih, Oni. Suka aku? Tidak jelas. Gimana? Gimana? Minuman itu buat Anya langsung atau buat aku? Apa buat aku? Kamu sendiri yang bilang. Kalau mau sama dia. Berarti kamu gak boleh lagi sembunyiin ini. Enya Wani, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Enya Wani, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong aja. Penting. Ini setelah kamu dengar. Mungkin kamu gak mau sama aku lagi. Kamu udah punya pacar. Aku cowok simpanan. Kamu lagi mikir apa sih? Syukurlah. Pokoknya apapun yang terjadi, aku tetap mau sama kamu. Tuan muda, ada masalah. Nyonyanya kamu penyakit lama, sudah pingsan. Oke, aku segera pulang. Untung ketahuannya cepat, orang tua itu usianya sudah lanjut, pembuluh darah, otaknya rentan. Mulai sekarang jangan bikin dia kaget lagi, harus dirawat baik-baik. Dokter, sekarang gimana? Kali ini sudah keluar dari bahaya. Baik, terima kasih dok. Kapan jadi sudah malam begini? Tidak, nggak sempat jelasin. Aku harus cepat kabur. Pak ini ya, saya mau ke toilet sebentar. Antar. Nggak usah.
Ya ampun, ini beneran sekretaris Nangong yang biasanya dingin itu? Jadi, ini rahasiamu ya? Waktu dulu kamu nolak aku, kamu merasa nggak selevel sama aku? Hah? Jatuh ke tangan gila, benar-benar tematet. Kamu sebenarnya manusia atau makhluk gaib? Kamu gitu. Rasanya nggak enak juga kan? Perlu nggak? Aku baik hati. Biar aku kirim kamu ke institusi riset supaya sembuh. Aku bukan manusia. Benda ini benar kayak anjing. Nau Shuyan, kakakku. Pernah lihat kamu kayak gini nggak? Pernah pegang tubuhmu yang ini nggak? Kakakku itu paling nggak suka sama anjing. Bilang aja kalau kakakku tahu dia itu bakal bunuh kamu nggak ya? Dasar bocah, suka ngomong ngawur. Hebat banget. Aku orang pertama tahu rahasiamu. Shuyan, kamu jangan nolak aku lagi. Kita jadian aja. Boleh nggak? Oh, tentu saja. Kamu cuma bisa jadi selingkuhanku. Tapi nggak bisa jadi pacarku. Anjing kayak kamu mau sejajar sama aku. Belum pernah pacaran sama anjing nih. Sekali ini aku coba rasanya gimana ya. Apa-apaan ini? Semua jadi anjing, tapi masih meremehkanku. Jangan meremehkanku. Kakak, ada apa? Shuyan hilang. Ada hubungannya sama kamu? Shuyan hilang. Kok bisa ada kaitannya sama aku? Orang yang sehat-sehat, kok tiba-tiba hilang? Minggir. Kakak, aku tiba-tiba ingat. Bukankah Shuyan pulang ke rumah? Aku sendiri lihat dia naik mobil. Benar. Benar banget. Kakak masih nggak percaya sama aku. Lihat deh. Masa aku bisa menculik asisten Nangong? Kamu mendingan jangan bikin masalah lagi. Haoyuan nggak punya, pengurus bilang kamera rusak, film diperbaiki. Alihkan ini Yongfang periksa lantai bawah. Rumah lama. Ok. Dari mana datangnya bocah imut? Baby, kok kamu bisa ada di sini? Aduh, ini lucu banget. Pantes saja semua orang suka punya hewan peliharaan. Kamu lihat dari mata yang mana? Aku mau ikut kamu pulang. Sekarang kamu lagi bersyukur sama alam ya? Terus besok jam 9 gimana caranya aku munculin seekor anjing buat kamu? Tapi aku belum pernah pelihara anjing sebelumnya. Tenang. Aku pasti bakal rawat kamu dengan baik. Besok pagi aku siapin makanan enak buat kamu. Tahi, bos. Bos, semalam gak tidur ya? Tunggu deh. Asisten Nangong kan pulang semalam ya? Kini? Tidak dibalas. Apa? Baru semalam bilang selamat tidur ke aku. Habis itu nggak ada kabar lagi. Padahal tadi pagi kita masih... Nggak ada gunanya juga aku bilang ke kamu. Jangan gitu, bos. Kamu harus bilang ke aku. Aku punya pengalaman soal ini. Ya udah, kalau nggak mau ngomong, Aku mau main sama anjing kecilku ya. Anjing apa?
Anjing kecil berbulu putih yang kemarin aku temuin di gudang. Lucu banget. Bos, mau lihat nggak? Dasar Chin, kenapa di sini cuma ada jubah mandi aja? Dengar penjelasanku. Asisten aku. Kok kamu ada di sini? Kakak bilang kamu nggak balas pesan. Tiba-tiba inspeksi sini. Aku. Bajumu mana? Baju jelek. Ngapain? Kakak mau bunuh aku. Yong. Kamu yang jelaskan. Aku. Nyasar. Nyasar? Rumah ini besar banget. Aku nggak sadar udah jalan ke sini. Terus. Lalu aku pengen mandi. Kukira ini kamar tamu. Ya gitu. Kata-kata ini kok kedengarannya familiar ya? Kapan kamu naik ke atas? Aku. Kebetulan aku tahu kode pintu rumahmu. Terus aku langsung masuk. Sepatuku saja belum dipakai. Sepatu anjingku. Mana? Sepatuku diambil anjing. Maaf banget. Aku segera ambil balik ya. Kok nggak balas pesanku? Bukan aku. Nanti jangan hilang. Kenapa? Nenek di luar? Nenek masih dalam masa pemulihan. Mana mungkin dia muncul? Bukan alih topik. Buat apa aku bohong sama kamu? Nenek, kamu baru bangun kok udah keluar kena angin? Sumpah banget, semua orang kayak ngeliatin tahanan. Dia ini pacarmu? Nenek, sebenarnya aku. Nenek. Iya, dia tunanganku. Iya. Dasar lemah. Ngomong apa? Tunangan? Nenek, kakak merebut pacar. Masa kamu nggak ikut campur? Shuyan itu sebenarnya tunanganku. Yang sudah kita sepakati bersama keluarga dari dulu. Kamu juga nggak mau rahasiamu diketahui keluarga ini ya kan? Wan Feng, maksudmu apa? Nenek masih saja pilih kasih seperti biasa. Shuyan, pacarku. Kakak kerja pacarku. Nenek tanya, maksudku, bukankah ini terlalu lucu? Ni Wan Fang. Kesehatan nenek Belum pulih. Kamu juga tahu nenek sedang sakit. Kok masih rebut pacarku? Pacarmu? Cukup. Maaf, Nek. Sebenarnya aku asisten Pak Enye. Kedua tuanmu udah bosan, jadikan aku hiburan. Kamu nggak perlu peduli. Nenek, aku mau pergi sama pacarku dulu ya. Kemarin pesan kasur besar. Jangan terlambat. Check in. Tak. Jangan ikut dia. Daripada diancam terus sama dia, mending cari cara buat pergi dari sini sepenuhnya. Ani Wan Feng, kamu bakal kena batunya.
迷惘房。Yan, Yan, Yan. Yan, Yan. Bagian mana yang sakit? Bawa kamu ke rumah sakit. Mana Syash? Sudah lakukan sesuai kata kamu. Kenapa? Kenapa? Kamu masih gak mau lepaskan aku? Gila. Sama-sama hancur ya. Baiklah. Durhaka. Kamu masih mau ngapain lagi? Nihon Feng. Kalau dia ada apa-apa, kamu juga mati. Sialan. Kalau kamu masih anggap aku nenekmu, kembalilah ke kamar buat mikir kesalahanmu. Kamu sudah bangun? Berapa lama tidur? Aku tidur berapa lama? 6 jam? Untung cuma gegar otak ringan. Kamu tahu nggak waktu itu seberapa bahaya? Aku tahu. Aku nggak punya pilihan. Dijahatin orang. Nenek tak lihat? Tak lihat? Kamu kira aku juga saudara buntua? Kamu sudah sadar dengan situasi ini ya? Sebenarnya kalian sembunyikan apa dariku? Sampai-sampai kamu jatuh dari tangga, tapi tak mau cerita. Apa ini? Rahasia yang dari dulu nggak pernah kamu kasih tahu. Iya. Sekarang kamu bisa cerita sama aku kan? Sebenarnya, aku ini orang yang kena kutukan. Tepatnya, kadang aku bukan manusia. Kamu, maksudnya, kamu kena kutukan sejak kita berciuman? Setiap malam jam 9 aku jadi anjing. Kamu nggak mau bilang ke aku, tapi nggak perlu karena cerita kan? Aku udah bilang, kamu pasti nggak percaya kalau aku cerita. Kebetulan, Sebentar lagi jam 9. nanti kalau aku berubah, kamu bakal tahu. Jangan-jangan kepalamu kebentur ya? Nggak bisa. Aku harus cari dokter buat periksa kamu. Tunggu di sini ya. Mah, kamu update-nya cepet juga. Aku langsung ambil sekarang. Ah, Hei, kamu sudah bangun? Sayang, aku tulus banget ngajak kamu kerja sama. Kenapa kamu malah harus lawan aku? HM? Aku benar-benar pengen ngorek mata cantik kamu ini. Bentar lagi waktunya kayak semalam. Kamu mau berubah lagi ya? Adegan segede. Aku harus panggil kakak Biko ke sini. Shuyan, kamu juga pasti nunggu dia datang buat nolong kamu kan? Benar, kan? Iya kan? Iya, ya. Cuma nggak tahu nanti pas dia datang, Yang dia lihat itu malah seekor anjing. Jia! Dalam nggak dia masih mau membantu atau sudah enggak? Aku bakal lepasin kamu. Tapi jangan teriak ya. Tempat ini sepi banget.
Teriak pun percuma. Nggak ada yang dengar. Kamu pakai HP mama kirim WeChat ke aku kan? Apa maksudnya nggak salah? Aduh sayang, kamu masih nggak ngerti. Dia melahirkan kamu. Itu kesalahan pertamanya. Dan itu kesalahan besar, tahu nggak? Kesalahan besar. Paham? Ada orang terlahir, itu udah jadi satu kesalahan. Aku, ayahku, dia sudah punya anak yang sama-sama hebat. Kenapa? Kenapa? Coba jawab. Kenapa masih melahirkan aku? Hanya untuk jadi pelengkap dia. Dasarnya apa? Kamu juga. Kamu meremehkan aku karena aku anak luar nikah ya? Bahkan bentuknya ini wangi pun kamu anggap wangi. Kamu suka banget sama dia kan? Berani-beraninya kamu mainin aku. Dasar wanita busuk. Berubah lagi sayang. Semua itu karma. Anjing. Apa? Kemarin aku nemu satu di gudang. Anjing putih kecil. Imut banget. Bos, mau lihat nggak? Aku tersesat. Beneran dia nggak bohong sama aku. Jangan panik. Kakakku sebentar lagi datang, ya. Saya malam ini sudah banyak kejadian. Biar aku kasih tahu satu rahasia lagi, tunanganmu. Kakak baikku. Dia tuh sakit, punya kecenderungan kasar, dan suka menyiksa anjing. Paham? Orang gila itu ngomong apa lagi sih? Kamu gak percaya ya sayang? Sini, aku kasih lihat. Lihat. Ini. Lihat kan? Lihat kan? Lihat kan? Kamu lihat kan? Justru dia yang sakit jiwa. Dia itu. Anak sekecil itu. Dia ngalamin apa sih? Sampai takut anjing. Dia datang bicara. Dia lihat pacarnya bisa berubah jadi anjing. Mungkinkah dia marah lalu membunuhmu? Ha! Di mana Xuyen? Di mana dia? Kamu mau tahu dia di mana? Lompat aja. Lompat. Kamu bisa ketemu dia lagi? Haha. Apa maksudmu? Maksudku? Dia. Aku lempar ke bawah. Lihat sendiri. Kecil banget. Tidak bisa melawan. Kayak layang-layang. Langsung jatuh ke bawah. Udah gak tahan. Kamu gak mikir dulu. Mana mungkin aku sebaik itu biarin kamu jadi pahlawan penyelamat. Ni Wang Yi. Kulihat kamu kayak anjing kehilangan rumah. Rasanya puas banget, kakak baikku. Kamu tahu gak kenapa aku suruh kamu datang? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Makasih kak, kasih kesempatan ini. Hari ini adalah hari yang bagus. Kakak bisa langsung bikin upacara buat tunangan. Dan nenek, pemakamannya barengan. Kamu juga tega sama nenek. Kamu
Juga. Kaget banget sih. Siapa suruh orang tua itu nggak tahu diri? Dari kecil sampai besar, dia selalu memihak kamu. Kalian semua mewah dan keren. Satu keluarga ini, cuma aku yang terus-terusan dihina sebagai anak haram. Padahal aku juga anak keluarga ini, ye. Apa aku nggak layak dikasihani? Apa aku nggak patut dikasihani? Kamu tuh bener-bener binatang. Bunuh aku. Mau mati. Kan? Bos, posisi asisten Nangong sudah ketemu. Anyone memindahkan aku, kemungkinan besar buat bikin kamu marah. Tenanglah, Anyone. Tapi, dengan sifat gila Anyone Fan, kalau dia benar-benar nyulik Mama, kenapa kita nggak disiksa bareng aja? Mungkin sebenarnya dia belum nangkep Mama. Ibu, sebenarnya kamu di mana? Benar. 3 generasi lahir keturunan kilin. Kalau dihitung begini, Berarti Shu Yan, dia adalah Dewi generasi ini. Pantas cara biasa untuk menghilangkan kutukan nggak mempan buat dia. Kedua pihak harus rela. Aku harus cepat kasih tahu Shu Yan. Mana handphoneku? Sadar. 夜晚你 Pintar banget. kamu juga nggak kalah kok. Kukira harus lihat kamu di berita kriminal tadi. Kayaknya Anyone Fan belum dibawa ke ruang ICU kan? Kamu waktu itu bilang, kalau aku cium kamu sekarang, kamu bisa balik seperti semula. Kamu nggak bohongin aku kan? Cih, siapa yang mau bohongin kamu? Kamu beneran cium? Aku tak apa, hidupku kuat. Tapi aku nggak nyangka kamu bakal bantu aku. Kenapa? Di matamu. Aku orang seperti itu. Salah sendiri dari awal nggak percaya. Aku ngarang. Aku nggak bisa ngarang. Maaf. Aku tadinya percaya sains. Oh iya, ibuku. Jangan gerak sembarangan. Tadi aku sudah telepon. Tante baik-baik saja. Setiap aku mikirin, dia pasti selamat. Soalnya dia pintar banget. Kalau nenek, gimana? Nenek juga nggak apa-apa. Anyone Fu mau ganti obat nenek. Tapi untungnya sudah ketahuan tepat waktu. Kan sudah aku bilang, aku nggak apa-apa. Kenapa harus maksa aku ke rumah sakit? Ini Wanfang di sekolah. Lebih gampang. Kalau ada apa-apa bisa langsung dikabarin. Dia nyulik aku, mau celakakan nenek. Bisa ditangkap dia. Dia luka, diobati dulu. Kamu yang mukul. Bos. Ini Urshao, sadar. Kondisinya bagaimana? Dia... Ngomong apa sih? Cepetan. Dia gila. Jangan
mendekat. Ambil obat penenang. Keluarga lihat. Jangan datang ke sini. Hei, Sastra. Ini sebenarnya kondisi apa ya? Susah dijelaskan, mungkin karena stres. Kalau ada gangguan jiwa bawaan, penyakitnya kambuh. Di keluarga kalian ada penyakit turunan nggak? Tidak ada. Sekarang kondisinya nggak stabil, harus diperiksa dulu. Lalu kita lihat hasilnya, baru bisa dibawa pulang. Kemarin dia hampir membunuhku. Ini sudah percobaan pembunuhan. Ada buktinya? Lihat situasi. Tunggu hasil pemeriksaan, putuskan. Aku. Balik ke ruang perawatan, bicara dengan polisi. Jelaskan. Kemarin tunggu aku. Kamu yakin mau terus pura-pura? Yakin? Mau lanjut? Kamu pikir pura-pura gila bisa lolos dari hukum? Kamu ngira bisa cepat balik dan bangkit lagi? Anyone's fun. Kamu terlalu naif. Dimanapun kamu, aku bakal bikin hidupmu menderita. Selamanya gak lihat cahaya dunia. Kalau gitu, biar aku balas dendam buat kamu. Dasar hina, nggak bakal mati. Enak. Hahaha. Manajer lu menikah. Siapa? Luwenya teman masa kecilmu itu. Jangan asal bicara, aku gak akrab. Ku dengar dia mau menikah dengan manajer keluarga Tang yang sudah setengah bayar itu. Nggak kenal. Tua banget ya. 60. Setua itu, kenapa dia mau menikah sama dia? Mungkin karena keluarga lu anaknya banyak. Perlu prioritasnya. Untung punya anak perempuan gak penting buat dia. Udahlah, lupakan dia. Kamu sendiri, rencana kapan kamu mau resmikan hubungan kita? Kita tidak buru-buru kan? Asal usul aku. Nenek sudah tua, nggak kuat kalau dapat kejutan. Mikir, apa? Nenekmu terbuka? Pasti gak bakal bahas soal status keluarga deh. Jadi, maksudnya setuju? Nanti pas hari pernikahan, kamu gak bakal berubah jadi anjing kan? Tentu aja enggak. Awalnya aku kira aku yang kena kutukan ini bakal hidup sendiri selamanya. Aku juga mikir gak bisa lepas dari bayangan masa lalu.